menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Bupati Jombang beserta anggota Forkopimda Kabupaten Jombang, para ketua organisasi kemasyarakatan tingkat pusat dan provinsi Jawa Timur, Kiai Sepuh Pondok Pesantren Gading Mangu Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia beserta Ibu Nyai Hajah Tati Abdul Aziz, Ketua Panitia Permata Cai ke-47 tahun 2026 sekaligus Pembina Pondok Pesantren Gading Mangu Bapak Kiai Haji Ahmad Fawaz Abdul Aziz, ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, seluruh peserta CAI ke-47 yang hadir dari seluruh Indonesia, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Senin 29 Juni 2026, kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian pembukaan perkemahan akhir tahun ajaran Cinta Alam Indonesia ke-47 tahun 2026. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membacakan pantun dan mohon berkenan menjawab cakep. Siang-siang nonton pentas seni, pagi hari enaknya lari pagi. Selamat datang di camping Permata Cai. Kita semangat jaga persatuan negeri.
Mohon izin satu lagi. Makan es degan di atas perahu. Mas Wapres Gibran, semoga sehat selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali dan memohon kelancaran acara pagi hari ini dan seterusnya, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Sabela Rosyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi baldatina baldati Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban barakan wa anta khairur razikin. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penampilan pencaksilat oleh Padepokan Silat Persinas Asa dengan judul Satu Langkah, Satu Jiwa, Jaga Satu Indonesia. Diceritakan di sebuah padepokan bernama Osam Biwojo terdapat perguruan silat yang dibina oleh seorang guru yang bijaksana. Mereka majulah, tunjukkan hasil belajarmu selama ini.
jaga satu Indonesia. Hentikan! Stop! Hentikan! Perkelahian bukan jalan keluar. Simpan amarah kalian, lindungi yang lemah, dan jaga kesatuan kita. Ayo, semua bangunlah. Ikuti langkahku. Satukan langkah, satukan jiwa. Jaga satu Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tak kenal maka tak sayang. Berikutnya, penayangan video profil perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia ke-47 tahun 2026. Selamat menyaksikan. Sebuah perjalanan panjang yang tidak pernah dimulai dari langkah berawal dari sebuah gagasan besar di akhir era 1970-an. Pondok Pesantren Kadinah Jombang melahirkan perkembangan aliran pelajaran sekolah Cinta Alam Indonesia. Berdasarkan moto mengedepankan kekeluargaan, merawat kerukunan, serta menebar cinta kasih kepada sesama manusia dan alam lingkungan. CAI 47 mengusung tema perhebat karakter pemuda, profesional, religius, dan berasaskan Pancasila guna memperkokoh eksistensi bangsa di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjuangan prinsip Indonesia yang memperkuat 6 tabiat luhur, para pemuda dibentuk menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, serta siap mengabdi kepada bangsa. Dari Wonosalam Jombang, kami terus menyiapkan generasi penerus yang menjaga iman, mencintai alam, dan memperkokoh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia Permata CAI ke-47 tahun 2026, Bapak Haji Ahmad Fawaz Abdul Aziz, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, yang kami hormati dan yang kami taksimi Kiai Sepuh Pondok Pesantren Gading Mangu Perak Jombang Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, beserta Ibu Nyai Hajah Tati, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta anggota Forkopimda Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bupati Jombang Bapak Haji Warsubi beserta anggota Forkopimda Kabupaten Jombang, yang kami hormati Ketua Umum DPLDI, Ketua Umum PP Senkom Mitra Polri, Ketua Umum PB Persinas Asad, yang kami hormati para ketua organisasi kemasyarakatan Islam se-Jawa Timur, juga yang kami hormati para rekan sponsor yang telah berkontribusi dalam terlaksananya perkemahan CAID ke-47 tahun 2026. Juga tidak lupa yang kami hormati seluruh peserta perkemahan Permata CAI ke-47 tahun 2026, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita persembahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat rahmatnya dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak di hari kiamat nanti kita harapkan syafaatnya, kepada para alim ulama dan seluruh wasilah hidayah yang telah membimbing kita sekalian dalam menjalankan kewajiban beribadah dengan sebaik-baiknya. Atas seluruh amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Mewakili segenap panitia Permata CAI ke-47, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pembukaan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, manfaat dan barokah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan kami melaporkan rangkaian acara Permata CAI ke-47. Pelaksanaan dimulai pada hari Minggu kemarin sampai dengan insya Allah hari Kamis tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2026. Berlokasi di Bumi Perkemahan CAI Kosambiwojo, Dusun Kombo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Diikuti peserta para santri, para pelajar dan mahasiswa alumni santri Ponpes Gading Mangu Perak, Jombang, serta penggiat pembina pendidikan dari sebanyak kurang lebih 2.000 orang yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Bahkan karena ini sudah kita sampaikan ke teman-teman peserta jauh-jauh hari, ini teman-teman alumni juga yang aktif di dunia dakwah di luar negeri pun minta diundang. Karena minta diundang ya kita undang. Ada dari Jepang, dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia, itu alhamdulillah bisa hadir. Dan diisi materi pembekalan meliputi bela negara, penyuluhan hukum, kepemudaan, entrepreneurship, serta implementasi 29 karakter luhur generasi bangsa yang
juga kami pampang di aula tenda utama. Pembagian santunan sembako sebanyak 900 paket bagi warga prasejahtera di sekitar lokasi perkemahan. Karena di sini juga peserta tempatnya di gunung, jauh dari kota, sehingga kami dari panitia juga mengupayakan ada tidak bosan. Kami juga mengadakan gelar budaya dan kreativitas santri berupa tari pencak silat, puisi, drama, atraksi serta wahana off-road dan ATV. Diramaikan oleh pasar dan UMKM sejumlah 115 tan yang tahun lalu kurang lebih masih sekitar 70-an. Tahun ini lebih kami besarkan karena peminatnya banyak sekali dan para peserta juga permintaannya macam-macam, sehingga alhamdulillah ini bisa terwujud. Target pengunjung sampai besok hari Kamis kami menargetkan pengunjung hadir sebanyak 50.000 orang. Kami selaku Ketua Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan rekan-rekan media yang telah bekerja sama dan terlibat dalam mensukseskan acara ini. Semuanya diucapkan terima kasih, disyukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming yang terhormat, kami mohon berkenan Bapak memberikan sambutan pengarahan kepada ribuan peserta sekaligus membuka secara resmi Permata Chai ke-47 tahun 2006. Yang terakhir, apabila dalam penyelenggaraan acara Permata Chai ke-47 ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Ketua Panitia berkenan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat prasejahtera di sekitar bumi perkemahan Kosamiwojo. Dimohon kepada penerima bantuan untuk mengambil tempat. Dirangkai dengan foto bersama. Izin, foto akan kami pandu. 1, 2, 3, selesai. Sekali lagi, 1, 2, 3, selesai. Dimohon kepada penerima bantuan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia tahun 2026.
Baik, kita buka dulu dengan pantun ya, biar lebih semangat. Pergi ke Jombang membawa amanat, singgah sebentar membeli ketan. Di sini berkumpul pemuda penuh semangat, membawa tekad demi masa depan. Satu lagi, burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon jati. Permata cai menginspirasi, mencetak pemuda beriman dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU, Ibu Khofifah, beserta Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Ini selamat Bu, Jawa Timur tahun 2025 menjadi provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Mencapai lebih dari 6 juta ton. Dan untuk periode Januari sampai Juli 2026 ini juga diprediksi menjadi penghasil terbesar juga. Dan juga di catatan saya ini, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2026, posisi Jawa Timur berada di atas nasional, itu mencapai 5,96% year on year. Ini prestasi yang luar biasa. Selamat Bu Gubernur. Yang saya hormati Bupati Jombang beserta Forkopimda Kabupaten Jombang, yang saya hormati Kiai Sepuh Pondok Pesantren Gading Mangu Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, beserta Ibu Nyai. Mohon izin Pak Kiai, hari Senin ini sebenarnya jadwal saya ke Minahasa, tapi karena ini adalah undangan dari Kiai, saya harus berangkat. Yang saya hormati Ketua Panitia sekaligus Pembina Pondok Pesantren Gading Mangu Bapak Kiai Haji Ahmad Fawaz Abdul Aziz, Ketua Umum LDII, Ketua Umum Senkom, para kiai, ulama, tokoh masyarakat, dan juga seluruh peserta Permata CAI ke-47. Masih semangat semua ya, ini hari kedua ya. Pertama-tama saya sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu semua. Selamat melaksanakan perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia. Terima kasih kepada tuan rumah tahun ini yaitu Pondok Pesantren Gading Mangu yang selama ini secara konsisten
telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya kira ini penting sekali untuk menguatkan karakter dan meningkatkan kualitas para pemuda. Kalau saya lihat tadi materi-materinya juga selain tentang nilai-nilai keislaman, ada juga tentang entrepreneurship, kebangsaan, bahkan tentang hukum. Ini bagus sekali karena memang anak muda harus diperluas wawasannya, diperkuat akhlak serta karakternya, dan diberi bekal kemandirian serta keterampilan berwirausaha. Karena Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 nanti, di mana lebih dari 68% penduduknya di usia produktif. Dan ini hanya terjadi satu kali. Oleh sebab itu, sangat penting untuk anak-anak muda untuk dapat mempersiapkan diri, baik dari sisi kapabilitas, keimanan, kecintaan pada negeri, serta keterampilan agar lebih mandiri. Saya dengar tadi dari Pak Ketua Panitia, di sini juga ada pameran UMKM. Ya, ini namanya keterampilan berwirausaha harus ditanamkan sejak dini. Dan ini ada satu yang menarik. Ada salah satu produk UMKM yang ikut pameran tadi ya. Produknya ternyata ada di meja saya tadi. Namanya Alkomar Bakery. Alkomar Bakery dari Pondok Pesantren Wali Barokah. Mana ya pesertanya ya? Oh, yeah. Mungkin dari protokol dan panitia bisa disiapkan untuk perwakilan dari Alkomar Bakery beserta beberapa peserta mungkin untuk dialog di depan. Langsung aja ya sama peserta yang lain coba yang sudah ditunjuk. Mari Bu, silahkan. Silakan. Alkomar Bakery. Ada 40 varian produk. Benar Ibu ya? Nggih, siap. Roti isi, roti kasur, bolu tape, pizza. Menarik. Saya lihat sosial medianya juga aktif ya Bu ya? Iya. Ini juga berawal dari bantuan dari Kementerian Perindustrian, terus kita kembangkan untuk kemandirian santri, untuk melanjutkan nanti keluar dari pondok bisa berwirausaha, akhirnya kita kembangkan bisa menjadi sebesar ini. Ini katanya juga ada pelatihan baking untuk santri-santri. Nggih, betul. Iya. Enggak, ini bagus sekali dan saya harap bisa direplikasi di pondok pesantren lain. Bagus sekali ini.
Tapi ini rotinya enak ya Bu ya. Soalnya belum sempat saya cicipi tadi. Boleh. Gimana? Enak? Alhamdulillah, ini peserta boleh tester mungkin. Oh enak. Oh ya. Ini Pak, rotinya. Rotinya enak. Ternyata enak. Ya. Oke. Kalau sosial medianya belajar dari mana Bu? Ini kan penting sekali ya, digital marketing ya. Iya, kita ngambil dari santri atau generus yang emang di bidangnya, di bagian kayak IT, kita berdayakan, terus kita kembangkan, Pak. Jadi ada adminnya, bagian admin ada sendiri. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ini satu hari bisa memproduksi berapa roti ini? Kita rata-rata ini kalau ini sampai, kalau untuk event ini bisa sampai 26.000 pieces roti. Kalau untuk harian antara 6.000 sampai 7.000 pieces. Enggak, ini roti. yang disuplai ke acara ini? Nggih, betul. Oh, loh, tapi kan pesertanya cuma 1.000 ya? Iya. Karena di atas juga jualan Pak, kita buka stand di bazar. Oke. Habis? Insya Allah. Ya tadi yang bilang enak ya harus beli ini. Oke. Sudah masuk e-katalog? Sudah. Sudah? Di Instagramnya sudah ada katalognya. Oh, Ya, oke. untuk varian produknya sudah ada. Enggak, ini mumpung ada Bu Gubernur, Pak Bupati, ya kalau bisa, kalau ada acara-acara pemerintah bisa order dari Alkomar. Ada kendala-kendala? Mungkin selama ini tidak ada Pak, cuman ya untuk ini aja, karena produksinya lebih banyak, mungkin untuk tempat dan alat mungkin ya harus lebih banyak lagi. Alat itu alat apa? Alat oven, mixer? Betul Pak, karena untuk pertama kali kita cuman alhamdulillah alhamdulillah dapat bantuan itu, oven deck itu cuman 2 pintu kecil untuk 4 loyang. Terus selanjutnya kita juga dapat dukungan dari pondok. Untuk sekarang udah ada 2 yang besar, itu kita mandiri beli sendiri. Terus ini produksinya juga lebih banyak, ya itu lebih kurang. Oke, berarti nanti kalau ada bantuan alat, kapasitasnya bisa meningkat ya? Insya Allah bisa. Oke. Karena ini dari santrinya juga lebih banyak bisa kita berdayakan untuk kemandirian, untuk berwirausaha nantinya. Oke, nanti kita bantu. Terima kasih. Alkomar Bakery, ya. Yang sebelahnya Pak, silakan. Mohon izin, kami dari Duta Nabire Papua Tengah. Kebetulan Bapak kemarin dari sana, dari Nabire. Oh, jauh banget. Jauh. Ada berapa yang dari Nabire? 3 personil. Mana temennya? Mas Putut dengan Mas Berdiri. Oh, jauh-jauh ke sini, Nabire. Nabire. Khusus untuk ikut perkemahan ini. Perkemahan ini. Apa yang dicari di sini? Jauh-jauh ke sini. Kita membutuhkan pembinaan yang lebih intensif untuk sebagai bekal untuk berkontribusi kepada negeri Indonesia tercinta. Apa spesifiknya apa? Di sini diajarkan dan betul-betul ditanamkan mengenai 29 karakter luhur yang
mungkin akhir-akhir ini sudah tergerus oleh zaman, sehingga kita diharapkan bisa memiliki karakter yang kuat untuk membangun bangsa Indonesia ini. Oke. Jauh-jauh dari Nabire. Saya baru pulang dari Asmat sama Manokwari. Iya, jauh banget ini. Yang sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sulawesi Utara, Pak, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo. Oh, jauh juga. Iya. Berbatasan dengan Minahasa, Pak. Enggak, saya kira ini yang ikut cuma sekitaran Jawa Timur loh. Oh, oke. Saya dari Sulawesi Utara itu ada 6 orang, Pak. 6 orang. Ya, tapi beda kabupaten kota karena kebetulan kita alumni sama-sama dari sini, sehingga waktu berangkat itu memang saling komunikasi untuk bisa berangkat ke sini sama-sama. Kalau dari Bolaang Mongondo itu saya sendiri, kemudian dari Kota Mobagu ada 2 orang, kemudian dari Manado juga ada, Bitung. Nah itu kita berangkat sama-sama ke sini, Pak. Ya, tujuannya sama, kita sebagai alumni Pondok Pesantren Jombang, kami diundang oleh pengurus Pondok Pesantren untuk membantu generasi penerus di dalam mempersiapkan diri menghadapi generasi emas tahun 2045. Makanya kami di sini di setiap yang di Pampang ini kami berusaha hafal, karena ini akan kami terapkan pada generasi yang ada di daerah kami. Bagus. Ini kan pertama kalinya saya kesini ya. Ini nanti berapa hari, Pak Ketua Panitia? Sampai hari Kamis. Oh, oke. Habis itu pulang ke kotanya masing-masing. Iya, pulang ke kota masing-masing. Kami di desa, saya juga sebagai perangkat desa juga, karena lulusan anak pesantren, kami mempunyai tanggung jawab untuk bisa membina generasi penerus. Makanya di desa itu saya membuat taman pengajian, membangun taman pengajian, bekerja sama dengan pemerintah desa, bikin taman pengajian untuk berupaya membina generasi penerus agar supaya di 2045 itu generasinya memang betul-betul generasi emas, mempunyai karakter 29. Ya, nanti kalau sudah kembali ke daerahnya masing-masing, saya titip untuk menularkan virus-virus positif. Siap, Pak. Dari perkemahan ini. Siap. Saya titip untuk teman-teman yang ada di sana, sampaikan. Sekarang itu pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Saya akan berkali-kali ke Papua. Kita di sana lagi ngejar pembangunan rumah sakit modern. Kita bangun, kalau di Jawa kan sudah ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera. Ini kita mau menyelesaikan Trans Papua. Itu. Jadi titip untuk teman-teman yang ada di sana ya. Ya, siap. Ini kebetulan juga setelah acara ini saya langsung terbang ke Minahasa. Siap, Pak. Ya. Itu. Ada oleh-oleh ya, Pak? Mohon izin, Pak. Biar oleh-olehnya dibawa langsung nanti. Ya? menyampaikan amanat dari Bapak Kepala Desa saya, ucapan terima kasih beliau kepada pemerintah, karena alhamdulillah di desa saya itu petani itu ada peningkatan, Pak, peningkatan kesejahteraan. Di desa saya itu kebanyakan bisa bertani. dibilang 100% penduduknya itu petani. Apa? Beras? Petani sawah.
kemudian ladang, ladang petani padi sama jagung. Jagung, iya. Ada juga kakao. Nah, itu alhamdulillah dengan program beliau melalui Mentan Pak Amran, ya, alhamdulillah petani di sana sudah mendapatkan akses pupuk yang mudah, kemudian bibit dengan harga yang terjangkau. Nah, itu ucapan terima kasih beliau kepada pemerintah desa, kepada pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih, terima kasih. Ini sejalan dengan prioritasnya Pak Presiden, swasembada pangan. Siap, Pak. Ya. Dan kalau pengen belajar pertanian, ya itu tadi yang saya katakan di awal, belajarnya di Jatim, karena Jatim ini penghasil. Siap, Bu. Nomor 1. Nah. Siapa tahu Pak bisa jadi materi kami di acara CAI ini. Oh, ya. Untuk Pak Panitia. Boleh. Mungkin bisa diusulkan. Bisa diusulkan bagaimana cara menjadi petani yang baik. Ya. Ya ini mau dibawa langsung atau dititipkan saya dulu. Nah, ini. Mau dibawa langsung ya boleh. Ya, terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tolong dibantu. Baik Bapak Ibu, terakhir sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita juga perlu untuk benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai-nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya kabar bohong, karena kita harus saling menguatkan, saling menjaga, dan saling topang. Karena tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan pembangunan dalam kondisi tidak stabil, tidak bersatu, dan terpecah belah. Saya kira itu Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia ke-47 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan secara resmi membuka permata CAI. Dimohon berkenan mendampingi Gubernur Jawa Timur, Bupati Jombang, Kiai Sepuh Pondok Pesantren Gading Mau beserta Ibu Nyai, dan Ketua Panitia Permata CAI Haji Ahmad Tawas untuk menuju ke tempat pemukulan gong. Izin pemukulan gong akan kami pandu dalam hitungan ketiga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dengan demikian permata CAI ke-47 telah resmi dibuka.
Terima kasih, kami persilakan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta pendamping untuk melaksanakan foto bersama dengan seluruh peserta Permata Chai. Dimohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menempati tempat foto bersama, dan kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan merapat ke depan. Izin, foto akan kami pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sesi foto bersama selesai. Acara peresmian pembukaan Permata Cinta Alam Indonesia tahun 2026 selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan membuka acara hari ini.